video kali ini saya akan mengupas alasan kenapa sih sopir-sopir, terutama sopir bis, sering melakukan ini. Maksudnya sering memakan setengah, sering mencuri jalan ketika di jalan yang menikung, sedikit menikung atau tikungannya itu sedikit ataupun tajam. Kok sering mencuri jalan? Itu tujuannya apa sih sebenarnya? Dan kalau pas nggak ada lawan arah, nggak ada mobil, kok sering sih jalannya itu makan setengah? Itu kenapa sih faktornya gitu? Jadi jawabannya ini Gus, ini lur jawabannya. Jadi kalau kita dengan kecepatan kok agak tinggi, kita kok tanpa memakan setengah seperti ini, maka kelimbungan mobil, gonjangan mobil akan lebih terasa. Dan kalau kita mencuri jalan kayak gini kan lebih efektif. Jadi mobil tidak terlalu limbung, tapi kecepatan kita bisa stabil. Kita tidak perlu mengurangi kecepatan mobil agar mobil itu tidak bergoyang. Tapi kalau kok kita tetap nggak nyuri jalan kayak tadi itu, ya kita mau nggak mau harus mengurangi kecepatan mobil supaya kalau di tikungan mobilnya itu tidak goyang dan penumpang nyaman gitu. Tapi kalau misalnya kita kok mau pengen cepet, maksudnya misal kita kecepatan segitu ya, di posisi seperti itu, dan menghadapi tikungan kayak gini, ya mau nggak mau kita tetap harus nyuri jalannya gitu, kayak gini atau gimana. Nah, kan limbungnya itu tidak terlalu terasa gitu. Tapi kalau kita kok harus mau taat aturan, tidak mencuri jalan, ya kita harus mengurangi kecepatan agar agar kelimbungannya itu terkondisikan gitu loh. Nah, jadi itu sebenarnya itu alasan sopir-sopir kok melakukan pencurian jalan. Sebenarnya itu pengen cepat tapi mobil itu tidak terlalu bergoyang. Cuman ada tikungan-tikungan tertentu yang memang tidak bisa dicuri. Contoh tikungan yang tajam itu tidak bisa dicuri walaupun dengan kecepatan tinggi. Soalnya kan kalau kalau dicuri itu tidak bisa. Tapi kalau tikungan seperti itu masih bisa dicuri kayak gini tuh. Nah, ini kan jadi ketemunya rata lagi, lembut lagi. Misalnya bawa penumpang tidak merasa tergoncang gitu. Tapi misalnya tikungan yang nge-L itu dicuri kan nggak bisa. Kalau kita nggak ngurangin kecepatan, ya kita pasti nabrak, kita pasti melusuk, nyungsep gitu loh. Tapi kalau tikungan masih seperti ini masih bisa dicuri dengan kayak gini. Kecepatannya kan stabil, bahkan bisa lebih cepat, tapi tidak limbung. Tapi kalau kita kok tidak mencuri jalan, nah katakanlah seperti ini sih dicuri lumayan susah, soalnya kan tikungannya nemen gitu. Cuman karena ada itu bisa. Tapi kalau tidak dicuri, ya mau nggak mau kita harus pelan, kurangin kecepatan supaya tidak limbung. Tapi kalau misalnya kok kita mau nyuri jalan seperti yang saya lakukan tadi, kecepatan berarti tetap akan stabil gitu loh. Nah, contoh ini. Nah, ini nggak tahu bisa dicuri atau enggak. Kayaknya sih masih bisa dicuri dengan kita begini terus lurusin. Kalau ini kayak gini itu kan juga masih bisa dicuri dengan catatan di depan nggak ada mobil. Kayak gini kan cepet. Tanpa kita mengurangi kecepatan, mobil tidak akan terasa limbung. Nah, seperti itu jalan di depan juga. Kalau lawan arah nggak ada mobil, kita bisa nyurinya. Tapi karena lawan arah ada mobil, ya mau nggak mau kita harus mengurangi kecepatan. Apalagi itu ada yang ngeblok, itu kita harus toleransi gitu. Sesama pengguna jalan itu harus toleransi loh, biar kita selamat. Nah, kayak tikungan seperti itu nggak bisa dicuri nih. Kita mau nggak mau harus mengurangi kecepatan biar
manuver kita itu halus, penumpang nyaman gitu. Tapi kalau yang nge-es kayak tadi nggak nyiku, itu masih bisa dicuri. Tapi kalau yang kayak gini itu sulit dicuri. Sekian dulu ya lor, itu sedikit penjelasan dari saya gitu. Tentang alasan kenapa sih sopir-sopir kok banyak yang melakukan pencurian jalan. Jadi alasannya itu biar tidak limbung, mobil itu tidak goyang. Dan ketika di tikungan kita juga harus menyesuaikan. Misal kayak tikungan kayak gini, itu ya maksimal kecepatan dan maksimal kecepatan itu ada. Misal kalau yang tikungannya nyiku itu kalau lebih dari 30 km per jam tanpa nyuri jalan pasti mobil terasa limbung. Tapi kalau selama masih sesuai masih seimbang antara tikungan dan kecepatan, mobil akan terasa enak. Kuncinya itu di situ lur. Jadi kita harus mengamati lah. Kalau untuk yang pemula ya mohon maaf ya, untuk yang pemula, saya sih juga pemula, cuman sedikit saya amati itu kalau kuncinya itu keseimbangan antara manuver dan kecepatan. Kalau manuvernya tajam ya kita lambatin, tapi kalau manuver tikungannya itu manuvernya tidak terlalu tajam ya kita bisa cepet gitu. Nah kayak seperti itu kan, kalau kenceng pasti limbung. Nah mau nggak mau harus dilambatin biar penumpang ataupun barang yang kita bawa itu tidak berubah tempat. Maksudnya misal kalau kita bawa barang yang paletan kok tidak rapat kan, kalau limbung kan resiko berantakan gitu loh. Jadi kayak gitu alasan sopir kok melakukan pencurian jalan. Jadi alasannya itu kayak gitu. Ya lur, mudah-mudahan cukup bisa dipahami ya lur penjelasan singkat dari saya. Kalau sekiranya ada penjelasan yang kurang jelas bisa ditanyakan di komentar juga. Nah, nanti saya akan jawab. Udah cok. Jangan lupa dukung channel saya ya lur. Like dan subscribe-nya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.